Nama saya Dilan dari kelas A dengan NPM 2701102301322. Saya Muhammad Ono Rafiq dari kelas A dengan NPM 2701102300017. Dan saya sendiri Alif Anggriawan dengan NPM 270110230067 dari kelas A. Dan inilah video edukasi yang kami buat mengenai metalurgi dan kimia logam. Tetapi pertama-tama, apa sih metalurgi itu? Metallurgy is the science and technology of separating metals from their auras and of compounding alloys. Oke, terima kasih asisten Google. Nah, jadi intinya metalurgi itu adalah cabang ilmu yang membahas mengenai cara dan proses pemisahan kimia dari ore dan compounding alloy-nya. Terus, ore itu apa? Ore adalah tempat di mana banyak mineral terdepositkan. Cukup banyak sehingga pemulihan ekonomi dari logam terkait pun menjadi mungkin. Lalu, mineral sama alloy itu apa dong? Oke, mineral itu adalah substansi kimia non-organik yang terbentuk secara alami. Lalu untuk alloy itu sendiri merupakan campuran dalam wujud solid antara dua atau lebih unsur logam dengan unsur logam dan non-logam. Udah bisa bedain kan sekarang? Nah, sekarang proses metalurgi terbagi ke dalam 3 proses. Pertama, preparation of the ore. Kedua, production of the metal. Dan ketiga, purification of the metal. Pertama, yaitu preparation ore. Dalam proses ini, mineral yang diinginkan dipisahkan dari limbah bahan, biasanya tanah liat dan mineral silikat, yang disebut gangue. Salah satu metode yang sangat berguna untuk melakukan pemisahan semacam itu disebut dengan istilah flotasi. Dalam proses ini, biji ditumbuk halus dan ditambahkan ke dalam air yang mengandung minyak dan deterjen. Cairan tersebut kemudian dikocok atau ditiup untuk membuat buih. Minyak kemudian membasahi partikel mineral yang kemudian dibawa ke atas dalam buih. Sedangkan gangue mengendap di bagian bawah. Buih disingkirkan dan dikeringkan untuk memulihkan partikel mineral. Proses pemisahan fisik lainnya adalah dengan memanfaatkan sifat magnetik mineral tertentu. Logam-logam ferromagnetik sangat terikat pada magnet. Mineral magnetit Fe3O4 khususnya dapat dipisahkan dari gangue dengan menggunakan magnet yang kuat. Nah, kita ke proses selanjutnya, yaitu produksi logam. Karena logam dalam keadaan tergabung biasanya memiliki bilangan oksidasi yang positif, maka pada proses ini kita akan melakukan reduksi. Tetapi untuk beberapa kasus, operasi pendahuluan diperlukan untuk mengubah kondisi kimia biji agar lebih cocok direduksi. Sebagai contoh, biji dapat dipanggang untuk menghilangkan pengotor dan juga merubah karbonat dan sulfida menjadi oksida yang terkait agar bisa direduksi dengan lebih mudah untuk mendapatkan logam murni. Beberapa contoh logam serta produksi reduksi yang dapat dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut. Logam murni didapatkan lewat reduksi, tergantung pada standar reduksi potensial dari logam tersebut. Kini, kebanyakan proses metalurgi melibatkan pyrometalurgi. Pyrometalurgi sendiri merupakan sebuah metode yang menggunakan suhu tinggi. Reduksi yang memakai metode tersebut bisa dicapai secara kimiawi ataupun elektrolitik. Untuk reduksi kimiawi, kita dapat menggunakan logam yang lebih elektropositif sebagai agen reduksi untuk memisahkan logam yang lebih kurang elektropositifnya dari campuran asalnya pada suhu yang tinggi. Lalu, untuk reduksi elektrolitik, proses ini menggunakan arus listrik untuk mengubah logam dari bijinya atau memurnikannya. Dalam proses ini, logam yang diinginkan diendapkan pada katoda melalui elektrolisis. Proses ini lebih cocok untuk logam yang sangat elektropositif seperti sodium, magnesium, dan aluminium. Proses ini biasanya dilakukan pada oksida atau halit logam cair anhidrus. Proses selanjutnya adalah pemurnian logam atau purification metal. Logam yang sudah direduksi biasanya masih membutuhkan penanganan tambahan untuk menghilangkan zat pengotor. Pemurnian ini tergantung pada untuk apa logam tersebut digunakan.
Terdapat 3 metode pemurnian yang paling umum untuk dilakukan, yaitu distilasi, elektrolisis, dan zone refining. Pertama, distilasi. Logam yang memiliki titik didih rendah seperti merkuri, zinc, dan magnesium bisa dipisahkan dari logam lain menggunakan distilasi fraksional. Salah satu metode distilasi fraksional yang paling umum adalah Mons proses untuk pemurnian nikel. Cara kerjanya adalah gas karbon monoksida ditaruh pada nikel yang tidak murni pada suhu 70 derajat Celcius untuk membentuk zat volatil tetrakarbonil nikel yang nantinya akan dipisahkan dari zat pengotor yang tidak terlalu volatil melalui distilasi. Lalu, logam nikel yang sudah murni akan dipulihkan dengan cara dipanaskan hingga 200 derajat Celcius. Lalu, untuk gas karbon monoksida yang dilepaskan akan didaur kembali ke proses awal. Elektrolisis. Logam tembaga dihasilkan dari pemanggangan tembaga sulfida yang biasanya memiliki zat pengotor seperti zinc, besi, perak, dan emas. Logam yang semakin elektropositif akan dipisahkan oleh proses elektrolisis, di mana tembaga yang tidak murni berfungsi sebagai anoda dan tembaga yang sudah murni sebagai katoda di dalam campuran asam sulfat yang mengandung ion Cu2+. Berikut adalah gambar reaksinya. Logam reaktif pada anoda tembaga seperti Fe dan Zc juga ikut teroksidasi dan berubah menjadi ion Fe2+ dan Zn2+, tetapi mereka tidak tereduksi di katoda. Logam yang kurang elektropositif seperti emas dan perak tidak teroksidasi di anoda. Pada akhirnya, seiringan dengan larutnya anoda tembaga, logam-logam tersebut akan jatuh ke bawah. Hasil dari elektrolisis ini adalah perpindahan tembaga dari anoda ke katoda. Tembaga yang dihasilkan dari proses ini memiliki kemurnian tinggi lebih dari 99,5%. Selanjutnya adalah zone refining. Pada proses ini, batang logam yang mengandung zat pengotor ditarik melalui kumparan listrik pemanas yang melelehkan logam. Zat pengotor akan larut pada logam cair. Saat sebagian batang logam tersebut keluar dari kumparan pemanas, bagian logam tersebut akan mendingin dan logam yang murni terkristalisasi, meninggalkan zat pengotor pada logam cair yang masih menempel pada kumparan tersebut. Ketika semua bagian logam sudah melewati kumparan pemanas, bagian logam paling belakang, kini yang membawa zat pengotor dengan konsentrasi tinggi, akan mulai mendingin dan nantinya akan dipotong. Jika diulangi, maka proses ini akan menghasilkan logam dengan tingkat kemurnian hingga 99,99%. Pola logam pada tabel periodik. Logam memiliki kenampakan yang berkilau, padat pada temperatur ruang, pengecualian untuk merkuri, konduktor baik untuk panas dan listrik, mudah dibentuk, dan ductile, dapat dirubah menjadi kawat. Elektronegativitas dari tiap elemen semakin naik dari kiri ke kanan dari kolom atas ke bawah. Sifat kelogaman suatu logam meningkat dari arah sebaliknya, yaitu dari kanan ke kiri secara periodik. Karena logam secara umum memiliki elektronegativitas yang rendah, mereka cenderung membentuk kation dan selalu memiliki bilangan oksidasi positif dalam senyawanya. Logam alkali. Logam alkali atau golongan 1A adalah kelompok unsur yang paling elektropositif. Mereka banyak menunjukkan sifat yang serupa seperti pada tabel berikut. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, dapat kita ketahui bahwa bilangan oksidasinya adalah +1 karena kationnya akan bersifat isoelektronik dengan unsur-unsur gas mulia. Logam alkali memiliki titik leleh yang rendah dan cukup lunak untuk diiris menggunakan pisau. Logam pada golongan ini memiliki struktur kristal body-centered dengan efisiensi pengemasan yang rendah. Ini karena golongan 1A atau logam alkali memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan jenis logam yang lain. Karena jenis logam sangat reaktif, logam alkali tidak pernah terbentuk secara alami dalam bentuk unsur. Mereka selalu ditemukan berasosiasi dengan halida, sulfat, karbonat, dan ion silika. Selanjutnya adalah logam alkali tanah. Logam alkali tanah bersifat kurang elektropositif dan
kurang reaktif dibanding logam alkali kecuali untuk berilium yang menyerupai aluminium. Logam alkali tanah memiliki karakteristik kimia yang mirip karena ion mereka ketika plus 2 mencapai konfigurasi elektron yang stabil dari gas mulia sebelumnya. Bilangan oksidasi dari logam alkali tanah dalam bentuk tergabung hampir selalu memiliki muatan plus 2. Dan berikut adalah tabel yang berisi karakteristik dari logam-logam alkali tanah. Nah, selanjutnya adalah pengaplikasian dari metalurgi sendiri. Metalurgi ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, contohnya di bidang lingkungan. Kalian semua mungkin tahu Sungai Citarum. Akan tetapi, tahukah kalian semua kalau Sungai Citarum sempat menyandang gelar sebagai salah satu sungai terkotor di dunia? Menurut indonesia.go.id, Sungai Citarum mendapatkan suplai sebesar 20.462 ton sampah sejenis serumah tangga per harinya, dan ada sekitar 71% diantaranya tidak bisa terangkut ke tempat pembuangan air atau TPA. Selain itu, ada juga limbah-limbah industri yang ikut terbawa di aliran sungai. Akhirnya, Sungai Citarum pun sempat menyandang predikat sebagai sungai terkotor di dunia. Lalu, bagaimana metalurgi dapat berkontribusi dalam memperbaiki kondisi Sungai Citarum? Pertama adalah penggunaan konsep metalurgi pada sistem pengolahan limbah industri. Kita bisa menerapkan konsep metalurgi untuk merancang sistem pengolahan limbah yang efektif agar dapat mengurangi pencemaran logam berat, seperti menggunakan proses elektrolisis untuk memisahkan logam berat dari air limbah dengan mengendapkannya pada elektroda sebelum melimpah, airnya aman untuk dibuang ke sungai. Kedua, kita bisa melakukan remediasi logam berat dengan menggunakan tanaman atau bioremediasi seperti kiambang dan eceng gondok. Tanaman ini mengikat logam berat yang ada di sungai, kemudian menyalurkannya ke bagian yang lain sehingga tidak dapat kembali ke aliran sungai. Selanjutnya, tanaman ini juga dapat mengubah bentuk logam berat menjadi senyawa yang kurang beracun. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan adsorpsi, yaitu penyerapan logam berat di sungai menggunakan adsorben. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu reaksi yang cepat, kapasitas besar, dan ekonomis karena bersifat reversible. Tapi ada juga kelemahannya, yaitu pemilihan adsorben yang harus tepat dan modifikasi secara kimiawi untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi. Terakhir, yaitu metode filtrasi membran juga bisa dilakukan untuk memfilter partikel logam dari air. Metode ini bekerja dengan cara menyaring air limbah menggunakan membran permeable sehingga menyisakan air yang bebas dari logam berat sehingga aman untuk dibuang ke sungai. Namun, dari semua metode tadi, yang paling efektif tentu saja kesadaran dari manusia itu sendiri. Seefektif apapun metode yang digunakan, apabila kesadaran akan menjaga lingkungan itu belum muncul, maka masalah kebersihan sungai ini tidak pernah terselesaikan.